Shalom, welcome to Up Close and Personal Podcast with me Rebecca Masih and my co-host Ibu Elke Wijanarko. Shalom From Menara Doa, Jakarta. Lucifer, malaikat Tuhan yang diciptakan Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan, dicampakkan oleh Tuhan karena dia menjadi sombong atas apa yang dia punya dan segala keindahan yang dia miliki. Dia ingin menjadi seperti Tuhan. Kesombongan menurut saya unik. Ketika kita merasa kita tidak sombong, ternyata kita sombong. Gitu ya. Dalam pelayanan praise and worship yang dulu juga dilakukan Lucifer, kesombongan itu kadang suka hadir dalam diri pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di mimbar gitu ya. Saya contohnya, kadang saya merasa bangga ya ketika saya nyanyi sebagai WL ada yang menangis dan dijamah Tuhan. Lalu saya merasa kalau itu karena suara saya. Saya merasa kalau karena keren nih musiknya gitu ya. Apa namanya? Ya pokoknya keren gitu ya musiknya ya. Bisa naik nih penyembahannya, padahal semua hanya karena jamahan daripada Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus gitu ya. Of course. Hari ini kami tidak sendirian. Tidak sendiri kita. Iya, kita ditemani tidak sendiri, bersama dengan dua orang hamba Tuhan. Wow, yang satu pemusik dan pembicara juga. Ada Bapak Andre Prastio. Shalom semuanya. Shalom. Juga ada hamba Tuhan. Pembicara juga dan WL dan gembala juga. Yes, dan gembala sidang Bapak Pendeta Abraham Krisbiantoro. Shalom. Shalom. Halo. Nah, Bapak buat bapak-bapak nih ya. Udah bapak-bapak ini. Iya dong, bukan ibu. Yang ibu. Bukan ibu-ibu ya, bapak-bapak nih ya. Ini kan sering terjadi nih ya di antara kita nih yang melayani di atas mimbar. Baik itu kita sebagai aku WL, Bapak WL, pembicara juga gitu ya, juga dengan Ko Andre gitu ya di mimbar dilihat. Terus kalau udah selesai ibadah kadang suka ada jemaat yang nyamperin. Wah, saya diberkati sekali dengan permainan, dengan pelayanan Anda gitu kadang gitu kan, kembang kempis gitu ya. Nyut. Nah, menurut Bapak gitu ya, ketika ada di situasi seperti itu apa yang sikap hati apa ya? Karena sombong itu kan nggak kelihatan ya, Bu. Iya, nggak kelihatan. Lebih ke di dalam Di gitu dalam. ya. Nah, seperti apa gitu? Siapa dulu nih? Ya terserah. Mungkin Pak Kris dulu. Ya. Iya ya, kalau kita habis melayani kemudian selesai langsung turun ya, sementara orang itu nggak sengaja langsung datengin kita terus kemudian memuji, tapi waktu kita salam-salaman gitu ya langsung ada orang lah, salah satu orang misalnya gitu, entah ibu-ibu, entah anak muda, entah bapak-bapak gitu, saya seneng tuh pilihan lagu kamu tuh. Iya. Kalau yang lain enggak. Kamu kalau pilih lagu tuh bagus gitu. Aku senang tuh lagu-lagu yang kamu bawain gitu. Oh ya, kelihatan puji Tuhan gitu ya. Ya Tuhan yang dimuliakan lah. Gitu. Padahal siapa dulu? Doa puasa loh gitu. Iya kan. Itu kecenderungan itu ada ya, karena memang pada dasarnya manusia itu ya senang dipuji. Ya orang itu nggak salah sih gitu, cuman seringkali kita yang responnya kemudian jadi berlebih, akhirnya iyalah kan aku doa puasa gitu nyari lagunya dipersiapkan gitu. Itu sih memang ya sombong lah gitu. Jawabannya yang sombong ya. Jawabannya sombong. Nah, kalau Kak Andre gimana? Ya kalau saya sih jangan sebelum itu jemaat maju saya juga udah sombong dulu kalau dulu ya. Jadi istilahnya ketika yang tadi Beka bilang, ketika kita melihat jemaat gitu tersentuh dengan permainan musik kita atau apa gitu, di dalam hati itu udah muncul gitu loh. Sebelum orang ngomong udah muncul duluan gitu loh sebenarnya gitu kan. Ya itu sih. Jadi ya sebelum orang lain bicara
udah muncul duluan sebenarnya. Ya di dalam hati, wih ini kayaknya karena gua nih, wih kayak gitulah, maksudnya ada perasaan seperti itu sih, ada sih gitu. Lalu gimana nih caranya bapak-bapak ini mengatasi hal tersebut? Kan itu harus dilawan dulu ya. Maksudnya kita nggak bisa stay di situ gitu, nggak itu bukan dari Tuhan gitu ya. Nah, apa yang dilakukan ketika hal tersebut ada menyerang gitu ya, rasa-rasa sombong itu ada gitu. Maksudnya cara mengatasinya gitu Iya. ya. Cara mengatasinya memang ya seolah-olah kita berdoa, Tuhan tolong berikan hamba-Mu kerendahan hati, Roh Kudus tuntun saya, pimpin saya, jangan saya sampai tinggi hati dan segala macam. Tapi kadang ternyata di tengah jalan pun ya, waktu kita nyanyi pun, ketika kemudian dapat applause dari jemaat, itu bisa bangun lagi loh. Berarti kalau gitu Pak, saya nggak sungguh-sungguh Pak. Mesti tanya sama pakarnya lah ya. Sebaiknya bagaimana itu ya penting. Ya. Kalau saya sih dulu ya sebelum belajar bergaul terus dengan Roh Kudus gitu ya, saya sempat menyangkalinya, maksudnya kayak gini. Oh enggak saya nggak sombong kok, saya nggak sombong. Roh Kudus saya nggak sombong nih, Tuhan enggak saya nggak sombong. Kemuliaan hanya bagimu. Sepertinya gitu, cuman itu hanya lip service gitu. Cuman di dalam hati sih masih ada gitu kecenderungan, oh itu kan karena saya nih, karena tapi begitu. Tapi setelah belajar melalui berjalan dengan Roh Kudus gitu, ya kalau begitu muncul, ya saya mengakuinya aja. Roh Kudus muncul nih, Roh Kudus sombong nih, gimana nih Roh Kudus, tolong saya Roh Kudus. Nah gitu. Jadi ada perbedaan antara saya dahulu yang sebelum berjalan dengan Roh Kudus dengan sesudah itu berbeda sih. Berbedanya seperti itu gitu. Kalau dulu saya cenderung untuk menyangkalinya, enggak Tuhan, saya nggak sombong, saya kembalikan semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nah, tetapi sebenarnya Tuhan tahu saya di dalam hati masih sombong gitu. Tapi dengan berjalannya terus di menara ini dilatih berjalan dengan Roh Kudus terus menerus. Nah, jadi saya ya mengakui saja Roh Kudus. Aduh, di dalam hati saya sombong ini Roh Kudus. Gimana ini Roh Kudus? Tolong saya Roh Kudus supaya saya tidak sombong lagi. Nah, seperti itu sih. Ampun ya. Berarti memang kesombongan itu, walaupun kita istilahnya udah bertobat ya Bu ya, ada gitu ya, even cuman the slightest kecil gitu aja gitu ada ya, ternyata masih ada ya cuman Bu. sekilas Atau aja kelihatannya gone, gitu. nggak bisa gone sama sekali atau gimana? Bisa. Karena itu Rasul Paulus mengatakan di Kolose 3 kan, matikanlah dirimu. Jadi kita harus mematikan di dalam Kolose 3 ayat 5 ya. Karena itu matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakan yang sama dengan penyembahan berhala. Nah ini penyembahan berhala ini berarti ketika kita sombong, ya secara tidak sadar kita tuh menyembah diri kita sendiri. Penyembahan berhala itu adalah kesombongan. Ya. Jadi kalau kita sombong, dan tadi seperti kayak Andre katakan, dia katakan aku nggak sombong kok. Nah justru ketika kita katakan kita nggak sombong, disitulah kesombongan itu. Ya. Dan kalau kita ditegur oleh Roh Kudus, kamu sombong. Oh aku sombong, iya Tuhan aku sombong. Itu saya sendiri pernah ngalami ya, karena saya pernah, yang pertama kali yang dibereskan di dalam kehidupan saya sejak saya dipanggil Tuhan adalah kesombongan saya terlebih dahulu. Bukan dosa yang lain, bukan tindakan dosa misalnya kayak merokok, ya itu dibereskan juga, tetapi kayak misalnya perbuatan berzinahan seperti itu. Tetapi yang terutama adalah dosa di dalam roh ini yang Tuhan mau bereskan terlebih dahulu. Ketika Tuhan menjamah saya, Tuhan tahu banget bahwa kesombongan saya itu begitu besar, sangat besar sekali. Nah itu yang Tuhan mau buang. Dan saya menyangkal seperti Andi katakan tadi, enggak kok, aku nggak sombong, aku nggak pernah omong besar, aku nggak pernah bicara apapun, nggak sombong. Tapi itu justru kesombongan yang terbesar karena silence, diam di dalam. Tapi kita nggak pernah misalnya berkata, aku punya ini, tapi di dalam hati,
Gue nggak butuh lu, aku bisa sendiri. Nah, seperti itu. Ya. Aku nggak butuh pertolongan orang, aku bisa sendiri. Di dalam hati aja punya pikiran, punya perkataan seperti itu, itulah kesombongan saya. Itulah silence. Nah, itu ternyata Tuhan tahu, selidiki. Dan yang diam di dalam itulah yang Tuhan tidak sukai. Bukan masalah kita, oh aku sudah ramah kok, sudah disapa orang, sudah nyapa semua. Tapi ternyata bukan. Jadi ketika kita punya sifat independence, mau berdiri sendiri, itu adalah kesombongan. Nah, itu adalah sifat daripada Lucifer. Dia mau independence, keluar daripada Tuhan Allah Bapa. Nah, itu ada pada kita dan itu diturunkan kepada Adam dan Hawa sehingga mereka mau independence, mereka mau berdiri sendiri dengan mereka mengikuti perintah dari iblis. Nah, ketika itulah baru saya sadar dan saya bilang, oh ternyata ini dosa. Ternyata ini sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau itu Tuhan, ambil deh Tuhan. Saya nggak mau. Nah, itu yang saya katakan. Ambil semuanya, saya nggak mau. Dan ketika Tuhan mengambil, memang sesuatu ditunjukkan ini loh, sesuatu yang menjijikkan. Dan pada saat itu dalam roh dan dalam secara hadirat Tuhan datang pada saya ada manifest dan dia mengeluarkan seperti tangannya masuk ke dalam mulut saya sampai ke kerongkongan, sampai ke dalam perut saya dan mengeluarkan seperti nanah yang menjijikkan dan itu membuat saya mual ya, dan itu membuat saya tumpah seperti itu. Dan setelah itu saya ambil semuanya Tuhan. Dan mulai dari itu sekali lagi saya katakan, kalau misalnya masih ada, ambil Tuhan. Kalau misalnya masih ada, ambil Tuhan. Tapi sejak itu saya tak akui, selama ini saya sombong. Yang tidak pernah saya akui. Ternyata saya sombong. Nah, jadi harus kita harus mengakui justru. Yaitu kita menyangkal diri, aku memang sombong di situ. Dan itu mematikan. Ketika kita mengakui itu kita mematikan. Dengan kita iya ternyata aku sombong, itu mematikan. Tapi kalau enggak kok aku enggak sombong, oh ya Tuhan tolonglah Tuhan berikan kerendahan hati, itu belum kita akui. Jadi kita masih simpen, kita simpen, kita taruh di tempat yang indah, yang tertutup di bawah, tapi belum hilang, belum mati. Tapi kita harus akui, ya aku sombong. Kalau enggak berkenan, ampuni aku, ambil aku, bersihkan. Itu. Dan di dalam pelayanan kita ya sebagai tim praise and worship, kita sering mendengar jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan gitu ya. Jangan sampai kita mengambil gitu yang harusnya buat Tuhan tapi kita ambil buat diri kita sendiri. Nah, apakah di dalam kehidupan pelayanan bapak berdua ini ya pernah mengalami atau ada di posisi di mana gue hampir atau sudah atau gimana gitu ya, mencuri kemuliaan Tuhan tersebut? Pertanyaan pertama pun ketika kita menjawab pertanyaan orang atau kemudian orang memuji kita ketika kita turun dari mimbar, itu sebenarnya ketika kita dipuji, bagus loh pilihan lagunya, suara kamu tadi bikin orang jadi punya suasana ibadahnya luar biasa gitu. Itu ketika kita kemudian mengiyakan di dalam hati yang tidak terlihat tadi ya, seperti dikatakan sama Ibu Elka. Itu kita sudah mengambil bagiannya Tuhan. Karena apapun yang kita lakukan, kita kerjakan hanya untuk Tuhan. Yeah. Tidak ada sedikit pun kita mengambil, apa istilahnya tadi, mencuri punyanya Tuhan gitu ya. Saya ingat di Alkitab dia bisa dibilang di Yohanes pasal 3 ayat 30 juga dia katakan dia harus makin besar, aku harus makin kecil. Kita yang makin berkurang-kurang, Tuhan makin terus bertambah-tambah dalam kehidupan pelayanan yang kita lakukan. Jadi waktu kita dipuji kemudian dalam hati kecil, yalah kan kita doa puasa, pilih lagunya nggak sembarangan kayak gitu. Itu sebenarnya kita sedang mencuri, istilahnya mencuri ya, mengambil bagian milik Tuhan gitu, yang seharusnya kita nggak layak. Kita bisa melayani itu adalah kasih karunia Tuhan. Yeah. Nggak ada sedikit pun bagian untuk kita dipuji, untuk kita dimuliakan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Ya, kalau pasti pernah ya mencuri kemuliaan Tuhan. Seperti yang saya pernah sharingkan kan. Maksudnya ketika saya disuruh sharing gitu di Menara Doa ini dengan Ibu Elke gitu kan. Nah, saya tahu bahwa saya tidak mampu gitu. Saya tahu persis gitu.
Tetapi ketika saya mencoba sharing sekali, 2 kali, 3 kali, dan saya menyerahkan itu kan pertama-tama kepada Tuhan gitu kan. Nah, ketika saya mulai sharing terus gitu kan, nah saya otomatis kan mulai timbul loh, wih ternyata saya bisa juga ya, saya bisa juga berbicara lancar. Padahal saya jelas-jelas tahu ini tidak mungkin kalau bukan pertolongan Tuhan. Iya. Nah itu dia, jadi muncul tuh kayak gitu kan. Nah itu yang menurut saya itu yang dinamakan mencuri kemuliaan Tuhan. Sebenarnya kita tahu kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Iya. Nah tetapi sebagian diri kita ini mau mengambil itu gitu dengan berkata, oh saya bisa juga ya, ternyata saya hebat juga ya, saya tidak menyangka itu saya bisa berbicara seperti itu. Nah kayak gitu. Jadi menurut saya mencuri kemuliaan Tuhan ya itu sebenarnya kita sadar kita tidak bisa tanpa Tuhan. Iya. Kita tanpa Tuhan hadir, tanpa pengurapan dari Tuhan kita tidak bisa. Tetapi muncul itu segala yang itu tadi gitu sih, kalau menurut saya seperti itu, mencuri. Karena kita ini banget ya, maksudnya secara melayani kita ketemu banyak orang, dilihat banyak orang, jadi ada inilah ya satu perasaan yang wah pengen dihargai apa segala macam, sehingga kadang secara tidak sengaja, secara tidak langsung kita mencuri gitu ya, yang seharusnya untuk Tuhan gitu ya, tapi buat kita sendiri gitu, kita makan sendiri. Ya maaf tadi ya, Pak Kris kan mengutip ayat dari Yohanes 3 ya. Tapi itu adalah perkataan daripada Yohanes Pembaptis ya, bukan dari Tuhan ya. Dan seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis pada saat itu, dia mencuri kemuliaan Tuhan ya. Dengan dia, walaupun dia perkataannya itu seakan-akan itu baik ya, dia mesti lebih besar, aku mesti lebih kecil. Tapi dia itu sebelumnya itu dia ditanyain dulu oleh orang-orang itu, bahwa orang yang kamu baptis itu ada di sebelah sana sedang membaptis. Lalu bagaimana ini? Nah, dia dipertanyakan dengan kamu juga baptis nih, mana nih yang benar? Nah, dia defend, dia menjaga apa yang dia lakukan itu dengan dia berkata kalau dia mendapat bagian itu bagiannya dia dapat dari Tuhan. Nah, jadi ketika dia itu sudah mencuri, dia tidak mengakui bahwa seharusnya dia juga harus mengikuti Yesus. Iya. Seharusnya dia berhentikan apa yang dia lakukan itu, yaitu dia tidak lagi membuka ministrinya sendiri, tetapi dia mengikuti Yesus, sehingga dia tidak perlu. Makanya itu ada perkataan dia harus lebih besar, aku lebih kecil. Tetapi itu bukan suatu kerendahan hati, itu kesombongan justru. Dengan dia tidak mau mengakui, iya saya salah, oh dia yang benar, karena orang ini mempertanyakan mana dong yang benar ya. Nah tapi dia tidak dia hanya mengatakan oh dia berasal dari atas, berarti kalau itu dari atas dia dapat ini, yaitu apa yang Bapak berikan semuanya. Tetapi dia tidak menghentikan atau ya aku ikut dia. Nah seperti itu, aku adalah muridnya dia tidak berani berkata demikian. Seperti itu. Jadi dia hanya menyampaikan ya tadi itu seperti itu. Itu sebagai alih-alih untuk dia, bahwa dia bisa lakukan itu, ya memang itu dia dapat dari Tuhan. Aku juga, aku bisa. Jadi dia tetap mengambil posisinya itu. Sampai akhirnya kita tahu akhir daripada kehidupan Yohanes dengan dia menjadi kecewa kepada Tuhan ya. Karena kenapa? Ketika dia masih di dalam penjara dia sombong sekali, dan dia masih mempertanyakan dan menyuruh murid-muridnya untuk datang kepada Yesus ya, bertanya bahwa apakah engkau itu yang datang, Mesias itu maksudnya, atau aku mesti nunggu orang lain lagi? Kenapa aku di penjara kok nggak ditolong? Padahal memang tidak tertulis ya, tetapi itu nampak tersirat. Padahal dia yang membaptis Tuhan Yesus, yang membuka jalan bagi Tuhan. Nah itu ada kesombongan. Kesombongan. Nah kalau ada orang kesombongan, ada kesombongan, akibatnya adalah kecewa dan menolak. Lucifer itu memiliki kesombongan, yaitu dia kecewa kepada Tuhan Allah Bapa dan menolaknya. Nah itu semua akan ada. Jadi kesombongan itu anak cicitnya adalah kecewa dan menolak. Akhirnya menjadi iri hati, dan itu dari kesombongan tersebut. Begitu, itu merupakan akar dari segala dosa. Segala dosa itu hanya sebetulnya kayak misalnya perzinahan, perselingkuhan, kemudian dosa seks atau dosa apa saja ya, pembunuhan segala macam, itu tindakan. Dosa sesungguhnya cuma satu, yaitu sombong.
Dosa itulah sombong. Itu berasal dari Lucifer dan itu ditransfer kepada manusia dan itu menjadi milik manusia ada di dalam setiap manusia yang terlahir seperti itu. Nah, itulah dosa. Nah, kalau yang tadi tindakan pembunuhan, pencurian, seksual segala macam itu hanya tindakan daripada dosa tersebut. Akibat atau apa, Bu? Tindakannya. Ya. Tindakan. Dosa hanya satu, yaitu sombong. Dengan kesombongan ini langsung mau berdiri sendiri. Ya, seperti itu. Mau independen. Ya. Punya aturan sendiri, tidak mau ikuti. Nah, seperti itu. Iya. Dan beberapa waktu yang lalu kita juga sempat membahas soal praise and worship ya Bu ya, tentang karakter versus skill. Dengan versus skill, Nah, ya. iya kan. Jadi memang kita dikasih Tuhan skill ya, tapi kita juga harus punya karakter yang baik gitu ya daripada Tuhan. Nah, salah satu karakter yang tidak baik itu adalah sombong gitu ya. Seorang hamba Tuhan ataupun kita ya hamba-hamba Tuhan yang melayani di atas mimbar harus mempunyai satu karakter yang benar di hadapan. Karakter yang tidak bisa diatur. Biasanya orang sombong itu punya karakter tidak bisa diatur. Nah, itu WL, pemain musik biasanya tidak ada yang bisa diatur kan gitu. Bisa dikandani. Punya maunya sendiri gitu Iya, kan. biasanya musisi bukan musisi maksudnya bukan musisi ya. Artis ya, seniman gitu. Semua ya, lah seperti itu. Yang Orang berhubungan yang nyeni gitu ya. Biasanya rata-rata agak-agak rebel gitu ya. Dan dia nggak bisa. Nah, bagaimana menurut bapak-bapak ini ya dengan karakter ya yang daripada Tuhan? Sebenarnya karakter kita itu dibutuhkan juga nggak sih selain skill kita gitu? Maksudnya karakter kita yang takut Tuhan apa segala macam itu memang diperlukan juga atau gimana? Karena kan sekarang ini banyak yang karena kurang orang gitu ya udah ambil asal cabut aja gitu tanpa tahu gimana ininya apa segala macam, backgroundnya apa segala macam, skillnya karakternya apakah apa. Nah, menurut Bapak gimana? Kan Bapak juga seorang gembala nih ya, jadi harus lihat pelayan-pelayannya gitu. Iya, kalau karakter itu ya penting. Kalau kita melayani Tuhan dengan karakter yang buruk, kalau salah saya bisa koreksi, nanti dikoreksi ya. Itu kan spirit ya, Bu. Iya. Gitu. Jadi kalau kita punya karakter yang buruk itu jadi spirit yang nanti bisa mempengaruhi suasana orang lain gitu. Karena itu di dalamnya kan Lucifer itu kan, iblis. Ya, jadi kalau kita mau melayani Tuhan itu ya memang harus punya karakter yang good lah. Karakter yang baik ya, orang yang bertobat. Kan waktu pemilihan penatuan segala macam itu kan harus orang yang baik, bisa lingkungannya orang kenal, maksudnya orang itu juga setia, orang itu punya ketaatan. Nah, memang kalau misalnya itu tadi istilah comot sana comot sini memang kita nggak tahu, tapi minimal kita dapat informasi dari orang-orang bahwa dia punya karakter yang baik gitu. Jadi kalau dibilang apakah perlu karakter yang baik, perlu, sangat perlu, karena kita sedang melayani Tuhan. Melayani orang, kita performa di dunia saja ya, karakter kita seringkali juga dilihat. Nah, kalau misalnya dia main alat musik, kalau misalnya dia nyanyi, dia arogan, dia kemudian suka-suka hati, nggak mau kerjasama yang lain, sombong segala macam, yang lain juga nggak suka, apalagi kita melayani Tuhan. Itu sih ya. Gimana Pak Andre? Ya, karakter ya perlu sih gitu. Makanya kan kebetulan kan tema kita ini lagi bound to Christ kan. Maksudnya terikat dengan Tuhan. Ya salah satunya menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Dia gitu kan. Nah, karakter itu kan nggak mungkin bisa langsung berubah gitu kan. Nah, makanya kita penting sekali diajarkan walk in habitual fellowship with the Holy Spirit. Nah, itu yang akan terus mengubahkan karakter kita untuk lebih baik lagi gitu kan. Nah, menurut saya ya perlu, asalkan orang itu mau memiliki sikap kerendahan hati yang mau dibentuk, yang selalu dengar-dengaran dengan Roh Kudus, maka otomatis karakter orang itu pun akan berubah gitu dan akan lebih baik sih, seperti itu sih. Iya.
Pak Kris sebagai gembala gimana Pak Kris? Apakah pernah mengalami menjumpai pemain musik atau worship leader di gereja Bapak yang memiliki karakter sombong daripada iblis gini bagaimana? Apakah ada? Lalu bagaimana tindakan daripada Pak Kris? Ya, kalau dalam pengembalaan tentu ada orang-orang yang memang punya bad karakter gitu ya. Jadi misalnya pemuji gitu ya. Pemuji sifatnya karakternya kurang bagus gitu ya. Misalnya di luaran kita dengar atau mungkin saudaranya dicerita apa. Jadi kita dapat info. Nah, ketika kita dapat info kita panggil orang itu memang. Nah, ketika kita kasih tahu kemudian bahwa itu tidak baik dan harus berubah dan dia tidak mau, maka kita kasih skors. Skors ya? Saya skors. Saya skors kemudian beberapa waktu, misalnya bisa sebulan 2 bulan ya. Kita skors gitu. Kamu nggak melayani, kalau kamu masih mau tetap ibadah dengan kita silahkan. Tapi kalau kamu tidak mau ibadah dengan kita ya enggak apa-apa ya. Tapi saya melihat kamu perlu perubahan, itu yang pertama. Kalau misalnya pemain musik gitu ya, pemain musik pun seperti itu. Saya tegur, bahkan pengurus sendiri Bu, pengurus misalnya, pengurus pun saya tegur. Ketika dia kembali lagi kepada dunianya yang lama gitu ya. Tadi sudah bagus, sudah berubah dengan kita, tadi ada Born to Christ, kita ikat gitu ya. Kita ikat supaya dia berubah dan segala macam. Tetapi ternyata dia dipengaruhi oleh teman-teman yang lain dalam pekerjaan. Kemudian ditinggalkan lagi. Saya panggil, saya tegur lagi. Setelah itu saya skors. Ternyata dia nggak terima. Awal-awalnya sih oke gitu ya. Tapi kemudian dia tidak terima dan akhirnya dia mengundurkan diri untuk nggak jadi pengurus lagi. Ya oke, nggak apa-apa. Tapi kamu tetap beribadah. Bilang sih ya. Tapi tetap aja kesombongan itu tetap muncul dalam hati. Karena memang pada prinsipnya orang nggak mau ditegur, orang nggak mau diingetin. Gitu ya. Dan itu sering terjadi dalam kepengurusan, pemain musik, gitu. Kemudian WL atau singer gitu ya, selalu Bu ada. Dan itu saya ingetin. Dan kita sebagai pemimpin harus tegas dalam hal ini. Karena tadi bicara tentang spirit itu tadi. Kalau enggak, itu nanti akan jadi batu sandungan buat orang lain. Apakah tidak bisa diarahkan atau dibimbing atau bagaimana gitu? Betul. Dibimbing tadi, makanya kan kamu saya skors. Kalau kamu masih mau... Tapi kalau di skors kan tidak ada, tentunya dia tidak akan berjumpa dan masuk dalam suatu... Pelayanannya memang. Ya, kehadirannya di dalam ini, apakah Enggak. dia... Jadi skors di dalam pelayanannya, tugas-tugasnya kita tapi skors. dia masih tetap mau datang. Nah, itu tadi saya Kalau kasih. orang nggak mau datang berarti kan tidak mendapatkan seperti tadi perjumpaan dengan Tuhan ya. Bagaimana bisa ini ya? Iya, gini Bu. Jadi kita kasih kesempatan tetap mereka. Kamu saya skors tidak melayani lebih dulu ya karena persoalan ini. Dan kalau kamu masih mau tetap beribadah di sini, masih mau ingin berubah di sini, ya kita terima. Tapi kalau misalnya kok kamu merasa saya nggak suka digembalakan sama saya, nggak dipimpin, nggak mau diarahkan, ya silahkan. Ada gereja lain yang mungkin bisa terima kamu. Oh begitu. Tetap, artinya kita memberikan pilihan gitu. Dan tidak semua keluar. Ya. Ada orang yang tetap bertahan sampai hari ini pun. Gitu. Walaupun itu kita skors beberapa waktu. Mohon maaf ya, misalnya kita kan suka kasih persembahan gitu ya. Nah kadang-kadang itu sebelum waktunya udah dimintain. Ada orang yang begitu ya. Sebelum waktunya. Jadi kita kan suka kasih persembahan tuh Pak Andre. Jadi Persembahan ke jemaat. iya maksudnya itu tadi kalau habis melayani kan kita iya, kasih. iya. Cuma sebelum waktunya suka diminta gitu loh. DP dong. Karena kebutuhan. Ini kan karakter. Ini karakter. Akhirnya saya skors. Istri saya bilang, Pak, itu teman-teman suruh melayani lagi. Cukup lama nih persoalannya, udah lama gitu ya. Tapi aku lihat karakternya nggak mau berubah. Tapi dia datang Bu.
Sampai hari ini pun dia datang. Tapi tetap nih, hati sih pengen berikan kesempatan. Dan nanti saya akan panggil lagi, kemudian akan diberikan kesempatan lagi. Cuma itu tadi karakternya yang nggak bagus. Kemarin juga muncul lagi anak kecil atau dia mesti melayani sekolah minggu, dia minta sesuatu. Saya bilang jangan mengajarkan anak seperti itu gitu. Dia belajar melayani dengan tulus gitu. Banyak hal lain lah gitu yang dihadapi oleh pengurus, oleh pelayan-pelayan Tuhan. Tapi tetap Bu, sekalipun kita kasih ketegasan, skors, kemudian tetap kita kasih pilihan. Kalau kamu masih mau dilayani silahkan, kalau kamu nggak mau ya silahkan juga. Saya tidak memaksa. Ya, kalau kamu bertumbuh bersama-sama dengan kita, jangan dengan yang lain, ayo kita tumbuh sama-sama. Seperti tadi BK saya katakan bahwa kesombongan ini adalah dosa, ya, satu-satunya dosa sebetulnya. Nah itu memang dibandingkan dengan tindakan dosa yang lainnya, misalnya pemalas, seperti tadi yang disampaikan Pak Kris, itu selama dia dosa ini dimatikan, dicabut, sebetulnya tindakannya itu sudah nggak ada. Ya. Tapi memang kesombongan itu sangat berbahaya sekali. Ya. Itu yang paling menjijikan bagi Tuhan. Tuhan paling gak suka orang sombong. Manusia yang jatuh dalam dosa, Tuhan datang kepada Tuhan masih mengampuni. Tapi orang yang sombong, ini masalahnya nggak sadar. Iya. Ya, nggak sadar kalau dia itu sombong. Makanya dia tidak akan datang kepada Tuhan untuk minta ampun. Kecuali Tuhan yang panggil dia untuk buat dia bertobat. Salah satu contoh saya tidak punya niat untuk bertobat, tapi Tuhan yang paksa saya untuk bertobat. Contoh seperti Rasul Paulus, tidak ada niatan untuk bertobat, dia malah mau pergi mau bunuh orang, tapi Tuhan paksa dia untuk jatuh dan bertobat karena kesombongannya dia. Ya, orang sombong ini sangat menjijikan dan Tuhan akan menjatuhkan. Ya, nanti akan jatuh orang sombong itu. Saya ngalami, saya sudah pernah jatuh dari ketinggian kesombongan itu, jatuh. Dan tapi puji Tuhan, saya jatuh di tangan Tuhan. Amin. Ya, itu yang terpenting. Jadi memang topik hari ini kamu ngambil untuk praise and worship kesombongan. Saya rasa bukan hanya untuk tim praise and worship saja, bagi setiap kita kok ya. Setiap manusia kita siapa aja, kita ini memiliki benih kesombongan dari iblis ini. Makanya itu kita harus putus hubungan, kita harus matikan. Betul. Gitu BK. Ya. Berarti memang kesombongan itu roots dari semuanya. Dari ya. segala dosa. Yang harus dicabut itu adalah kesombongan. Akarnya itu ya, bukan ininya gitu. Bukan tindakannya itu. Itu akibat, bukan akibat, tapi bukan akibat saja, tapi merupakan tindakan action daripada dosa tersebut. Anak cucunya lah tadi dibilang. Iya. Buah-buahnya ya. Cabutin buahnya masih ada nih akarnya ternyata. Yang harus dicabut. Jadi kalau misalnya satu pertanyaan terakhir ya, kalau buat Ko Andre nih. Tadi Pak Kris sudah ya. Kalau menemukan nih ada temen yang unik gitu ya, seperti itu. Sombong. Ya kan dibilang orang sombong tuh nggak akan ngerasa kalau dirinya sombong. Mungkin orang-orang di sekitar yang akan merasakan, feel gitu, ini orang kok gini. Nah, apakah yang akan Ko Andre lakukan? Kalau misalnya deket banget, ya saya kasih tahu aja, sombong lu. sombong banget lu gitu ya. Ya kalau deket banget gitu kan. Kalau enggak ya tunggu ada momennya, ya mungkin saya bisa masuk gitu. Kalau saya tunggu perintah Roh Kudus juga kan, maksudnya kapan nih bisa masuk nih. Kalau enggak kan malah nanti dia terluka, malah nambah ini ke dia lagi gitu kan, sakit hati atau apa gitu. Jadi ya itu, kalau deket banget ya langsung aja tembak. Gitu kan. Pernah nggak gitu? Pernah nggak? Belum sih. Kalau belum langsung katakan sombong, lu belum Dekat ya. Belum ada yang dekat. Masih yang dekat sama dia nggak ada yang sombong. Kan di menara terus. Baik-baik ya. Baik-baik ya anak-anak menara. Puji Tuhan. Terima kasih Ko Andre. Terima kasih Pak Kris. Terima kasih Pak Kris. Terima kasih Ibu. Terima kasih BK. Ya, yang seperti kita tahu kesombongan adalah
akar daripada segala dosa yang kita lakukan gitu ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah supaya meminta Roh Kudus, minta Tuhan untuk mencabut akar daripada segala dosa itu, yaitu iya, kita serahkan supaya Tuhan mau ambil gitu ya. Untuk mengambil akar itu sehingga kita bisa hidup menurut dengan rendah hati gitu ya, seturut dengan kehendak Tuhan, mempunyai karakter yang di dalam Kristus. Amin. Baiklah, sampai di sini dulu podcast kita pada hari ini. Terima kasih untuk support Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman sekalian. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan lonceng dan share podcast up close and personal. Be ready for He is coming. God bless you all.